Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya pada kali ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Oke, baik. Yang terhormat, Ibu Hesti selaku MKM SDM dari Prodi Diplomatika Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dan serta yang kami banggakan teman-temanku semuanya, khususnya kelas 2C ini di Diplomatika Akuntansi. Oke, sebelum kita melanjutkan review materi MKM-SDM pada kali ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Reza Nanda Pratama, biasa dipanggil Reza, serta ada... Kenalkan, nama saya Nurayani. Saya dari 2C dengan NIM 2003 0090. Halo, saya Fadila Subekti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Hanami. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari Anggraini dari kelas 2C, NIM 200-371. Halo, saya Rena Wulandari. Baik, jadi di sini kami akan mereview materi kita MSDM dari Ibu Hesti yang telah kami pelajari selama semester 2. Jadi ini rangkuman materi awal dari akhir, tapi kita hanya bersifat pendapat saja. Tujuannya apa? Karena kita mengukur kemampuan diri kita sejauh mana kita memahami materi MKM SDM ini. Nah, tetap tonton video kali ini sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah seleksi dalam perekrutan karyawan di suatu perusahaan. Langkah-langkah ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah seleksi surat-surat lamaran. Artinya, memilih surat-surat lamaran dan mengelompokkan atas surat lamaran yang memenuhi syarat dan surat lamaran yang tidak memenuhi syarat. Lamaran yang tidak memenuhi syarat dianggap gugur, sedangkan lamaran yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk mengikuti seleksi. Dalam surat panggilan harus dicantumkan waktu, tempat, dan alat-alat yang diperlukan untuk mengikuti seleksi tersebut. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Pelamar yang dipanggil diharuskan mengisi belangko atau formulir lamaran yang telah disediakan. Formulir ini memuat rincian data yang komplit dari pelamar, seperti orang tuanya, pengalaman kerjanya, dan gaji yang dimintakan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan referensi. Meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja, dan hal-hal lain yang dianggap penting dari pelamar. Referensi yang digunakan adalah personal reference dan employment reference. Personal reference adalah referensi yang dapat memberikan informasi mengenai karakter dan kondisi kesehatan atau penyakit yang pernah dialami pelamar. Kemudian, employee reference adalah referensi yang dapat memberikan informasi atau semacam jaminan mengenai latar belakang maupun pengalaman kerja pelamar yang bersangkutan. Yang keempat, wawancara pendahuluan atau interview. Berarti tanya jawab dengan maksud memperoleh data atau informasi lebih mendalam secara langsung dari pelamar. Cara mewawancarai dikenal atas unstructured interview, structured interview, dan mixed interview. Unstructured interview atau free interview adalah wawancara secara bebas tanpa persiapan pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian, structured interview atau guided interview adalah wawancara yang pertanyaannya telah disiapkan sehingga wawancara lebih terarah dan cepat. Yang ketiga, mixed interview adalah kombinasi dari keduanya. Ini dimaksudkan agar memperoleh data yang lebih komplit dan terperinci dari pelamar. Yang kelima, tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat.
Bentuk-bentuk tes penerimaan, yaitu physical test, adalah suatu proses untuk menguji kemampuan fisik pelamar. Academic test adalah proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan diisinya. Psikologi test yaitu proses menguji tentang kecerdasan, bakat, prestasi, minat, dan kepribadian dari pelamar. Yang keenam adalah psikologi test, adalah proses menguji atau mengetes kemampuan mental pelamar untuk mengukur apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, tes kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan fisik pelamar, apakah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Hal ini dapat menentukan tingkat prestasi pegawai. 8. Wawancara akhir oleh atasan langsung. Wawancara ini dilakukan oleh kepala bagian atau atasan langsung untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan pelamar kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, nomor 9, memutuskan diterima atau ditolak. Top manager akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar setelah memperoleh hasil dari seleksi-seleksi terdahulu. Pelamar yang tidak memenuhi spesifikasi akan ditolak, sedangkan yang diterima akan ditetapkan sebagai calon karyawan masa percobaan. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia antara lain: 1. Memperbarui keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. 2. Mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. 3. Membantu memecahkan persoalan operasional dengan cepat dan tepat. 4. Mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. 5. Meningkatkan profesionalisme para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia antara lain: 1. Mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. 2. Meningkatkan produktivitas individu dan tim. 3. Meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja. 4. Meningkatkan komitmen karyawan. 5. Mengurangi turnover dan absensi. Orientasi dan penempatan kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Dalam melakukan orientasi kerja, perusahaan dapat menerangkan peraturan dan ketentuannya sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi tindakan hukuman yang akan terjadi ketika terjadi pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. Nah, sedangkan dalam penempatan kerja, manajer sumber daya manusia menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Jadi di sini penting sekali ketika ada penilaian kerja dari perusahaan, karena di sini itu akan mengevaluasi selama satu periode atau secara bertahap tentang penilaian kerja atau penilaian dari tenaga kerja di suatu perusahaan, tentang job description-nya atau penilaian prestasi kerjanya. Karena ini akan bertujuan baik sekali ketika tenaga kerja kita itu akan dinilai. Nah, tujuannya apa sih dengan adanya penilaian kerja? Jadi tujuannya yang pertama itu adalah untuk perbaikan kerja. Betul sekali, perbaikan kerja, karena suatu perusahaan itu ketika akan berkembang baik, maka di dalamnya atau tenaga kerjanya juga harus baik. Maka perlu adanya penilaian kerja tersebut dilakukan. Yang kedua adalah sebagai tanggung jawab seorang karyawan. Ya, tanggung jawab di sini adalah sebagai pelatih atau pengembangan suatu karyawan, sehingga karyawan tersebut itu akan merasa bertanggung jawab terhadap apa tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya mereka,
selama menjalankan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, sebagai bentuk appreciated atau sebagai apresiasi kepada karyawan. Nah, perusahaan juga harus bisa memberikan apresiasi kepada karyawan. Ketika karyawan itu memberikan sebuah kontribusi yang bagus terhadap perusahaan, maka perusahaan wajib banget untuk memberikan apresiasi kepada karyawan tersebut. Dan ada lagi, yaitu sebagai penempatan dan orientasi pada kerja. Seperti yang sudah dibahas pada awal tadi, bahwa penempatan kerja itu akan disesuaikan dengan penilaian prestasi kerja tersebut. Karena dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka posisi karyawan tersebut itu akan bisa disesuaikan terhadap kinerja kita atau kontribusi kita terhadap suatu pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada ini nih yang ditunggu-tunggu oleh karyawan, yaitu untuk menentukan sebuah gaji karyawan. Nah, di sini kalian nih bisa banget nih ya berlomba-lomba antar karyawan. Dalam hal ini adalah sebuah positif ya. Kita walaupun kerja kita itu harus bisa menonjolkan sifat kompetitif kita atau jiwa bertarung kita. Bertarung maksudnya di sini adalah kita memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada perusahaan dalam hal yang positif ya. Bisa dikutip dalam hal yang positif, karena di sini itu seorang manajer itu akan bisa memberikan evaluasi terhadap tenaga kerjanya dengan cara kinerja mereka, sehingga itu akan mempengaruhi gaji kalian tersebut. Nah, bagi kalian yang pengen gajinya tinggi, tunjukkan kemampuan kalian, kontribusi kalian kepada perusahaan, sehingga gaji kalian itu akan mendapatkan lebih. Yang selanjutnya adalah sebagai evaluasi perusahaan. Mengapa penting di sini sebagai evaluasi perusahaan? Karena perusahaan itu akan berkembang baik ketika memang tenaga kerjanya itu dalamnya itu maka membuat kontribusi yang baik, sehingga di sini itu penting sekali terhadap evaluasi perusahaan untuk dilakukan. Yang pertama adalah kepuasan kinerja dan kerja. Pekerja yang bahagia akan menjadi pekerja yang produktif. Lalu, perusahaan atau organisasi yang memiliki pekerja yang bahagia akan cenderung lebih efektif daripada perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki pekerja yang bahagia atau kurang puas. Yang kedua adalah kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Karyawan yang puas, cenderung puas terhadap pekerjaannya, biasanya akan lebih berbicara tentang positif tentang pekerjaannya dan organisasinya. Lalu dia akan membantu individu lain dan melewati harapan normal tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah kepuasan kerja dan pelanggan, bahwa pekerja yang puas atau pekerja yang produktif akan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan karena dinilai lebih ramah, ceria, dan responsif kepada pelanggan. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat adalah kepuasan kerja dan ketidakhadiran, bahwa kepuasan kerja berkorelatif negatif dengan kemangkiran, sehingga karyawan yang puas memiliki tingkat kemangkiran lebih rendah daripada karyawan yang tidak puas. Yang kelima adalah kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Hubungan antara keduanya ternyata lebih kuat pada yang lainnya, misalnya kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerjaan, dan waktu yang sudah lama. Yang keenam adalah kepuasan kerja dan perilaku yang menyimpang. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak sekali perilaku penyalahgunaan seperti pencurian di tempat kerja, kemangkiran, menjadi pekerja yang kurang pantas, dan keterlambatan waktu, ketidakhadiran seperti itu. Yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. Yang kedua, perusahaan akan tutup atau bangkrut. Yang ketiga, karyawan meninggal dunia. Yang keempat, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Yang kelima, karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Yang keenam, jangka waktu kontrak kerja sudah berakhir. Yang ketujuh, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Ya, itulah tadi
reviewer materi dari MKM SDM yang dilakukan oleh kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton pada kali ini, serta bisa meningkatkan pemahaman lebih pada kita, terutama sebagai mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, dan bisa sebagai bahan evaluasi ke depan kita agar kita bisa senantiasa belajar giat lagi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.